seorang ibu dari 2 dan 1 anak. Karena ada yang 2 dan ada yang mau 2 juga ya? Calon 2 insya Allah. Amin. Amin. Ibu yang bekerja itu mungkin tantangannya berbeda ya. Karena kita ada 2 dunia yang harus kita fokus gitu. Betul. Dan kita juga tentunya sebagai seorang ibu harus pandai juga mengembalikan diri kita bahwa kita ini adalah seorang istri, balik juga kita seorang anak gitu. Jadi sebenarnya ibu itu harus serba pandai sih. Kalau yang aku. Jadi untuk perempuan itu sekarang perusahaan sudah berpikir modern bahwa perempuan bisa ada di posisi manapun, mencapai posisi apapun gitu, sama seperti yang sudah disampaikan Mbak Sekar. Kalau ditanya mau kerjanya apa Bang? YouTuber. Karena sekarang kayak gitu ya. No YouTuber limit nih dia ya. Iya. Aku mau nangis nih sebenarnya. Boleh dong. Boleh. Nangis. Boleh. Ini nangis karena kita Mau mau bikin ditutupin review. helm nggak Mbak? Mau ditutupin Bercandanya helm? dulu, kata. Bagaimanapun, dimanapun kamu bekerja, mau itu di rumah, mau itu di kantor, mau sebagai apapun, tetap bahwa title kamu adalah ibu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Balik lagi di Tribun Kaltim Talk Show. Dan pastinya hari ini spesial memperingati Hari Ibu di tanggal 22 Desember 2022. Boleh sapa-sapa dulu dengan Tribuners kita. Halo. Tribuners. 25.000, berarti total 50.000 bayarannya ya. Dan maksudnya spesial ada Rita Tutu di sini dengan 2 narasumber kita, ada Mbak Sekar dan ada Mbak Afi dari MHU Call. Nah, mungkin kita sebelum talk show ngobrol-ngobrol tadi sudah kita bincang-bincang kalau beliau ini adalah seorang ibu dari 2 dan 1 anak. Karena ada yang 2 dan ada yang mau 2 juga ya? Calon 2 insya Allah. Amin. Doain langsung sama-sama ya. Katanya kalau 40 orang yang aminin bakal terkabul ya. Iya, betul. Coba kita hitung, adakah 40 orang di sini? Tribuners kan 40 orang lebih ya. Oh berarti 40 orang. Ribuan kan ya? Ribuan. Berarti akan dor. Amin. Ya, pasti tema di tahun ini di 2022 adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Yang pastinya kenapa kita mengundang 2 narasumber kita dari MHU Call, karena beliau-beliau ini selain ibu yang tangguh ya, tapi juga menjadi wanita karir yang sangat-sangat maju. Setuju apa setuju? Amin. Setuju, harus setuju ya. Iya. Iya, mungkin bisa kita cerita keseharian dari Mbak Afi dulu. Oke. Selain jadi ibu, kegiatannya di MHU Call nih apa aja? Boleh Mbak, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih loh sudah diundang di Tribun Kaltim. Yes. Kita senang banget bisa ketemu sama mbak-mbak dan mas-mas dan juga tribuner semua. Terima kasih. Jadi ceritanya kalau selain jadi seorang ibu, saya tuh berkantor di head office di Jakarta di MHU Call-nya, dan saya di sini sebagai di head office itu sebagai business process specialist seperti itu. Oke, itu kita ngebahas karir berarti dari Mbak Afi. Yes. Kalau dari Mbak Sekar sendiri? Ya, halo Tribuners, salam kenal, saya Sekar. Jadi kalau Mbak Afi kan di head office ya. Yes. Kalau saya kebetulan bekerjanya di site MHU itu di Kabupaten Kukar, tepatnya di Kecamatan Lakulu. Jadi saya kesehariannya ya seperti pada umumnya wanita yang bekerja lah. Kalau di MHU ini dari jam 8 sampai jam 5 sore kerjanya. Oke, dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi kalau Mbak Afi dari jam Dari jam 8:30 sampai 9:30. 9 sampai jam setengah 9 sampai jam setengah 6. WIB ya. Oke, betul. Di Jakarta. Iya soalnya. betul. Iya, dan pastinya kalau ngebahas sosok ibu dari Mbak Sekar dan Mbak Afi sendiri nih, yang apalagi kalau Mbak Sekar ini lebih ke side ya. Wanita tangguh. Kalau Remaja. merendah Tangguh untuk, juga. merendah untuk meroket Iya. ya Mbak Sekar, sampai tidak ada yang harus merendahkan Mbak Sekar. Oh, Nah, Wih, ngeri. Iya, gimana nih Mbak Sekar
pastinya seorang wanita yang kerja di site tapi harus meninggalkan anak dan juga keluarga bahkan ya. Apalagi kita tahu ya, orang ibu ini kayak ibu ini adalah yang menyetir rumah tangga. Iya, Bener dong ya kan, kalau nggak ada ibu semua berantakan ya kan. Betul, Rumah betul. berantakan, makan anak berantakan, kerjaan suami, baju suami juga berantakan pasti kalau nggak ada ibu. Nah itu gimana nih ngebaginya dari Mbak Sekar sendiri? Sebenarnya sih ini nggak spesifik pekerja tambang atau wanita tambang ya, tapi pada umumnya wanita yang bekerja yang membagi waktu antara keluarga dengan pekerjaan, sebenarnya sih sama semua sih. Kita bisa bagi waktu antara kita ketika bekerja ya benar-benar fokus di pekerjaan, ketika sampai rumah ya fokus untuk keluarga gitu. Tapi mungkin ada hal-hal yang mengharuskan kita untuk bekerja di luar jam kerja. Itu memang ya biasalah kalau ada event-event tertentu ya. Nah ini harus ada saling kepengertian sih antara anggota keluarga suami dan anak. Jadi adanya ibu yang bekerja ini juga nggak bisa tanpa support dari keluarga juga sih Mbak. Oke, berarti di sini posisinya Mbak Sekar disupport penuh sama suami ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, tapi kalau dari Mbak Sekar sendiri, sosok ibu itu seperti apa sih? Kita universal ya, semua nih. Gimana Mbak? Ini janjiannya nyalainnya belakang. Tisu. Mbak Afi ya, itu terus. Mbak mau pakai baju saya aja. Lebih dekat. Ini ntar dikat ya. Silakan Mbak. Oke. Jadi peran ibu ya. Aku tuh udah mau nangis aja nih Mbak kalau ngomongin ibu sumpah. Kita tanyakan langsung ibunya Mbak Sekar ya. Oke, silakan Mbak. Ya, jadi peran ibu, apalagi ibu yang bekerja itu mungkin tantangannya berbeda ya. Karena kita ada dua dunia yang Wih. harus kita fokus gitu. Betul. Khusus untuk ibu yang bekerja ya jangan sampai lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Bagaimanapun kan bagi anak, guru atau madrasah pertama itu adalah ibu. Bahkan dari dalam kandungan tuh suara ibu tuh pendidikan anak yang pertama gitu. Jadi sesibuk apapun kita di pekerjaan itu jangan sampai menjadikan alasan kita untuk tidak bisa mendidik anak dengan baik itu sih Mbak. Jadi orang pertama yang mungkin jadi sosok yang dilihat atau sosok yang menjadi guru ya di rumah itu adalah ibu. Jadi ya memang tapi dalam posisi sendiri katanya, dalam posisi lain katanya ini ada yang kayak ibu tuh harus kayak gini, ibu tuh harus gak boleh kerja. Ada yang masih berpikiran ibu tuh harus fokus sama anak dan suami gitu kan. Apalagi kalau kita capek ya pasti ada lah Mbak, kita nggak nyuci piring gitu ya. Iya. Kita nggak beres-beres rumah dan segala macam. Ada pandangan orang sendiri yang kayak males banget sih ibunya gitu kan. Itu pandangan Mbak sendiri gimana sih ngadepin orang-orang yang kayak gitu gitu? Kalau saya sih alhamdulillah dari kecil ya, dari ibu saya kan juga wanita yang bekerja juga. Jadi dari kecil itu nggak pernah ada tuntutan atau batasan perempuan tuh harus bisa masak, harus bisa bersih-bersih, harus bisa nyuci, harus bisa ngurus rumah gitu. Karena itu bukan hanya tugas perempuan, tapi tugas seluruh anggota keluarga gitu Mbak. Jadi nggak cuma perempuan tapi juga laki-laki juga punya tanggung jawab yang Andil ya, sama. oke. Itu nggak 100% kodrat perempuan harus begitu tuh enggak. Karena kodrat perempuan menurut saya yang saya yakini ya, Tahu ya. yang saya yakini itu hanya ada menstruasi, hamil, melahirkan. Nah, Kalau yang lain betul. tuh Bisanya sama. bisa kita berkontribusi. semua bisa ngelakuin ya Mbak. Benar. Kecuali ya tadi tuh haid, melahirkan, Hamil, sama melahirkan. menyusui Ya, gitu ada ya. 4 itu. Oke, nah itu dia ya mungkin untuk Tribuners yang ngelihat kita atau lagi nonton kita semuanya di sini yang ngebahas tentang Hari Ibu di tanggal 22 Desember 2022. Pas banget kan? Dua narasumber kita adalah seorang ibu dari 2 dan 1 anak. Nah, mengenai dari Mbak Sekar sendiri aktualisasi perempuan di dunia pertambangan yang menjadi tantangan di PT MHU, berdasarkan pengalaman Mbak Sekar, ada nggak sih perempuan punya kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan dirinya di PT MHU sendiri? Gimana Mbak? Kalau ada pun kasih contoh dong, Oke. silakan Mbak. Jadi ya alhamdulillah ya kalau di PT MHU ini jumlah karyawan wanita dengan laki-laki ini nggak terlalu jauh jomplang gitu ya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan tambang yang lain mungkin. Kalau di PT MHU ini proporsi antara wanita dengan seluruh karyawan itu 16%, jadi lumayan banyak.
Dan untuk kesempatan untuk aktualisasi diri dan pengembangan diri ini nggak ada dibatasin oleh gender. Ini sama Mbak, jadi sama kesempatan antara karyawan laki-laki dengan karyawan perempuan itu sama, itu dipengaruhi hanya oleh kemampuan dan kemauan aja gitu. Oke, jadi karena kalau nggak ada kalau nggak ada kemauan tapi ada kemampuan kan percuma ya. Benar. Jadi mau nggak mau dua-dua harus balance Hmm. gitu. Nah, tadi udah ngomongin aktualisasi perempuan di PT MHU. Kalau pengalaman kerja di dunia pertambangan, bagi Mbak Sekar tuh ada nggak sih? Tadi ada pertanyaan kayak belum gue jawab deh kayaknya. Oh gimana tuh? Contohnya. Iya contoh. Oke. Baru inget lagi. Ya contohnya tuh gimana sih Mbak untuk mengaktualisasi di PT MHU sendiri? Jadi untuk perempuan di PT MHU ini nggak cuma sebagai posisi untuk pelengkap sih ya, tapi di MHU ini ada beberapa karyawan wanita yang menduduki posisi yang cukup penting di perusahaan, dari mulai section head, supervisor, section head, kemudian dep head, bahkan sampai ke level pengambil keputusan di jajaran direksi itu ada yang wanita. Tetap ada yang wanita. Iya, sampai Nah, ke direksi pun ada yang wanita. itu benar tuh. Berarti seorang ibu wanita itu penting ya perannya. Nggak cuman di rumah, nggak cuman di mana, tapi ternyata di kantor pun sosok wanita tuh penting. Katanya laki-laki kalau nggak kalau tanpa wanita itu berantakan, ya kan? Jadi bener dong. Ya, Kalau laki-laki yang sukses tuh ada wanita biasanya di sisinya, Belakangnya, di betul, belakangnya. ibu yang sukses di pekerjaan itu biasanya juga ada laki-laki yang mendukung di belakang. Nah, ini jadi harus balance. Nggak cuma wanita yang didukung, tapi pria pun juga harus didukung. Nah, itu dia. Terus pengalaman sendiri dari Mbak Sekar di dunia pertambangan, gimana Mbak sejauh ini? Udah berapa tahun Mbak di PT MHU? Kalau di MHU-nya tuh udah 7 tahun sih, lumayan lama lama ya. banget kalau untuk ukuran dunia tambang ya, Iya, karena betul. rata-rata kan cepet-cepet. Tapi kalau keseluruhan 10 tahun. Wih, total 10 tahun lah ya berarti di dunia pertambangan. Itu pengalaman-pengalaman yang paling seru deh selama di dunia pertambangan apa Mbak? Pengalaman sebagai wanita atau umumnya? Sebagai wanita dulu baru sebagai umum dulu baru kita ngebahas tentang wanita. Oke, kalau secara umum sih kan saya yang dari Jawa ya. Betul. Perempuan Jawa, waktu itu saya nggak punya kenalan sama sekali di Kalimantan. Jadi ketika ada kesempatan untuk bisa kayak berpetualang lah, kalau dulu kan saya suka jalan-jalan ya, jadi kenapa saya ke Kalimantan tuh salah satunya karena suka jalan-jalan gitu. Waktu itu banyak orang dari kampung sih ya yang, masa sih perempuan di Kalimantan, ntar nggak bisa balik loh gitu. Ya alhamdulillah sih nggak pernah jadi hal yang menakutkan buat saya sih kalau untuk itu ya. Jadi walaupun saya nggak punya keluarga di sini, nggak punya kenalan waktu itu, tapi alhamdulillah masih hidup sampai sekarang ya. Alhamdulillah. dan justru malah nambah keluarga sih kalau di sini. Dan kalau dulu itu kan waktu masih awal-awal bekerja di tambang, itu kan di remote area ya, yang jarak tempuhnya tuh jauh, bisa sampai 2 hari, udara, darat, sampai ke air tuh dilewatin semua. Nah dulu itu kalau kita lihat aspal tuh kayaknya bahagia banget, itu berarti udah mau cuti. Udah masuk kota nih. Oke, itu sebagai yang umumnya ya. Kalau untuk wanita, sosok wanita pengalaman kerja di dunia pertambangan Nah, selama 10 tahun ini gimana, Mbak? kalau wanita ya, jadi dulu itu kan di awal karir saya masih di remote area yang wanita itu sangat jarang. Jadi ketika ada perempuan yang turun ke lapangan, itu biasanya rame tuh di radio kendara tuh, rambut panjang ya. Padahal aku pakai kerudung, gimana tahu rambutku panjang atau enggak. Itu kayaknya heboh bener, rambut panjang gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu cuma kata-kata rambut panjang gitu, tapi nggak ada yang lebih dari itu sih alhamdulillahnya. Dari sosok Mbak Sekar sendiri sebagai seorang ibu yang pasti ninggalin anak, ninggalin keluarga, anak sih yang paling galau ya kalau ditinggalin ya, Mbak. Enggak sih, Enggak. enggak sesuai harapan ya. Justru enggak Kuat banget loh. Iya. Hebat loh. Ibu kuat loh. Ibu Anda. kuat loh ya. Itu gimana Mbak? Kangen pasti dong, nggak mungkin enggak. Terus untuk nyingkapin rasa kangennya itu gimana? Atau ada nggak sih, karena kadang-kadang anak nih karena udah kelamaan ditinggal jauh, ditinggal ke site lama gitu, kayak mama ini kemana sih? Kok nggak pulang-pulang? Atau ma udah nggak usah kerja dulu deh, sama aku aja, pernah nggak kayak gitu? Alhamdulillahnya sih kalau di site MHU ini nggak jauh dari rumah, Mbak. Jadi kalau dulu kan saya di remote area karena masih single ya. Tapi ketika saya sudah mulai memikirkan untuk menikah, saya memang mencari tempat bekerja yang kira-kira bisa dipakai untuk berkeluarga dengan normal. Makanya alhamdulillahnya ketemu MHU gitu. Nah di MHU ini kemudian saya berkeluarga, terus punya anak, dan ini pun nggak jadi kendala yang berarti sih, Mbak. Sama seperti wanita yang bekerja yang lain, karena setiap hari masih ketemu anak.
Setiap hari tetap ketemu Pagi anak. masih ketemu, malam masih ketemu. Jadi walaupun kita waktu pagi sampai siang sampai sore nggak ketemu anak, tapi di waktu sore sampai malam kemudian besok paginya kan itu quality time buat kita. Jangan sampai waktu yang sedikit itu kita sia-siakan untuk Betul. jadi kayak nggak terlalu ngebond sama anak gitu. Iya, jadi itu yang penting ya Mbak ya, tetap Mm-mm. harus ngebonding ke Benar. anaknya. Oke, terima kasih Mbak Sekar. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, tapi kita beralih ke Mbak Afi Aduh, yang deg-degan. hadir menemani kita. Kalau tadi Mbak Sekar di daerah Kukar, Ya, kalau Mbak Afi ini Jakarta. di Jakarta, Mm-mm. di HO-nya berarti ya. Oh, betul, betul, betul. Oke, nah kalau dari Mbak Afi sendiri, mungkin kita ngebuka Hari Ibu ini. Mhm. Apa sih sosok ibu menurut Mbak Afi sendiri? Sosok ibu. Kalau menurut aku sendiri, sosok ibu itu adalah seseorang yang harus serba pandai. Jadi kita tuh harus pandai menempatkan diri, pandai mengurus anak. Kalau misalnya seperti kita-kita yang pekerja, kita juga pandai bagaimana memposisikan kita di kantor, pandai mungkin ada beberapa ibu juga yang menjadi pemimpin di kantor harus pandai bagaimana memimpin perusahaan, pandai memimpin anak buahnya gitu ya. Dan kita juga tentunya sebagai seorang ibu harus pandai juga mengembalikan diri kita bahwa kita ini adalah seorang istri, balik juga kita seorang anak gitu. Jadi sebenarnya ibu itu harus serba pandai sih, kalau yang aku pikirkan. Setuju. Berarti aku highlight ya, kalau dari Mbak Afi, ibu harus serba pandai. serba pandai, Nah, betul. pandai mau ngapain aja tuh ya udah ibu lah ya Harus gitu. bisa, Harus semua bisa. Tapi memang loh kalau kita jadi ibu tiba-tiba tuh langsung bisa semua ya Mbak ya, Harus bisa setuju semua, ya. betul, 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 Kayak betul. Contohnya nih ya, aku baru kebetulan jadi ibu Nah, ya. selamat loh, selamat. Kita juga bisa selamat dulu, Mbak. Iya, iya, selamat ya. Terima kasih loh Mbak ya. selamat menjadi ibu baru ya. Selamat jadi ibu Iya, baru jadi ya. ibu. Yang biasanya aku tuh nggak pernah begadang gitu, yang biasanya aku nggak bisa bangun pagi ya, karena kan tiba-tiba langsung kayak bangun pagi, Aha. bisa begadang, Tidurnya kurang, ya Tapi itu kan. nggak apa-apa loh ternyata ya, Happy kayak ya, happy. tetap happy gitu. Ternyata itu jadi seorang ibu kenapa harus pandai ya. Iya, betul. Semua yang mungkin masa gadis kita yang kalau orang bilang mungkin kita dulu masa gadisnya tuh kayak nggak percaya kita bisa di titik ini, akhirnya kita tuh bisa ya Iya, betul, ternyata. betul, betul. Iya. Dan pastinya untuk Mbak Afi lagi nih, untuk kesetaraan gender, Yes, apalagi kita tahu ya sekarang tadi udah di spill sedikit sama Mbak Sekar, betul. kalau dunia pertambangan tuh sudah banyak perempuan-perempuannya. Benar, benar. Gak cuma laki-laki aja ya kan. Betul. Kesetaraan gender tuh sudah ada lah ya, apalagi dalam konteks MHU ini sudah sejauh mana sih penyerapan tenaga kerja perempuan di perusahaan, dan apa peran-peran dari perempuan itu untuk MHU? Silakan Mbak. Ya. Jadi sama seperti apa yang disampaikan sama Mbak Sekar gitu ya, bahwa kesetaraan gender sekarang di MHU itu sudah cukup baik gitu ya. Kita juga MHU itu kan undernya grup kita namanya MMSGI gitu. Ada satu value di MMSGI itu namanya modern gitu. Jadi kalau saya melihat sih perusahaan kita tuh cukup modern sekali gitu, melihat bahwa tidak harus laki-laki yang bekerja di tambang gitu. Bukan hanya tambang tapi di semua aspek yang berada di bawah grup kita gitu ya. Jadi untuk perempuan itu sekarang perusahaan sudah berpikir modern bahwa perempuan bisa ada di posisi manapun, mencapai posisi apapun gitu, sama seperti yang sudah disampaikan Mbak Sekar. Bahkan direksi kita juga ada beberapa dan cukup banyak ya Mbak ya, perempuan gitu. Jadi kesetaraan gender di MHU ataupun di grup kita juga sudah cukup baik sekali gitu Mbak. Iya, tapi kalau pandangan dari keluarga nih ya Mbak ya, kita ngebahas tentang keluarga. Gak usah keluarga kecil ya Mbak lah, keluarga besar ya. Ngapain sih cewek kerja di tambang? Pernah nggak ada yang kayak gitu Mbak? Terus Mbak gimana? Alhamdulillah sih nggak pernah ya. Malah Untung dong ya. Iya, malah kadang jadi gini, sebelum saya kembali lagi ke MHU gitu ya. Jadi dulu saya pernah di tambang, terus saya pindah ke media di salah satu perusahaan media di Jakarta, terus pindah lagi ke tambang gitu ya. Dan keluarga ngelihat kalau malah mereka bangga gitu dengan saya ada di tambang gitu. Kalau ditanya anaknya kerja di mana? Pertambangan. Pertambangan Iya, gitu ya. terus oh iya tambang apa? Tambang batu bara. Oh lagi naik ya batu bara. Iya dong gitu. Iya, iya kayak gitu. Kerja di mana anaknya? Itu batu bara yang di sana. Jadi keluarga sih bangga, bahkan suami pun juga nggak masalah gitu dengan hal itu. Kalau mungkin kalau Mbak Sekar kan
tinggalnya bareng ya sama anaknya gitu di di Kaltim gitu ya. Tapi kalau aku memang tinggal bareng di Jakarta, cuman lumayan cukup sering dapat tugas ke site yang dimana kadang 2 minggu ya Mbak, 2 minggu, seminggu gitu ya nggak ketemu sama anak-anak gitu ya. Memang kadang sih anak-anak suka sedih gitu, "Ih kok aku kan dipanggil di rumah Mia ya, ih kok Mia pergi-pergi terus sih, nggak pernah main sama kita," gitu segala macam. Kalau misalnya, "Mia izin ya mau ke site ya." Awalnya sih kesel gitu ya mereka ya, tapi lama-lama udah ngerti dan suamiku pun karena tahu bagaimana posisi pekerjaan memang harus ke site, harus cukup waktu lama gitu ya, nggak masalah sih. Nggak masalah mereka. Maka dukung ya. Dukung, alhamdulillahnya didukung sih. Alhamdulillah didukung. Nah, tapi kalau untuk anak-anak sendiri Mbak, Mhm, kan tadi katanya jengkel tuh, agak jengkel bete kadang. gitu ya kalau nggak, karena lama nih nggak ada main gitu. Terus dari Mbak sendiri gimana? Pasti galau ya? Awal-awalnya galau sih Mbak, Sekarang udah bener bener bener. Kan yang biasain tadi saya aja udah ya? sampaikan bahwa perempuan itu harus serba pandai. Mm-mm. Jadi gimana sih kita pinter-pinter untuk jelasin sama anak-anak bahwa, "Oh iya ya Mia itu, ke kantor kerja kayak gini," segala macam. Bahkan kadang aku tuh kalau misalnya mau tidur tuh ya, selain kita cerita, suka cerita ataupun baca buku, kadang suka kasih lihat YouTube untuk kasih lihat, "Ini nih tambang tuh kayak gini loh Bang," gitu. Oke. "Nih, di sana tuh, mobilnya gede-gede Bang," gitu. Bahkan kadang anak-anakku suka aku beliin mainan-mainan dump truck biar mereka tuh tahu gitu, oh ternyata kerja di sini tuh menarik gitu loh, oh Mia tuh kesini kalau kerja gitu loh. Nanti dia ada keinginan untuk kerja lanjutin Mianya nih ya. Aduh, belum kayaknya ya. Kalau ditanya mau kerjanya apa Bang? YouTuber. Anak zaman sekarang kayak gitu ya. Just no YouTuber limit Mia. dia ya. Iya, just no limit. Pokoknya kayak gitu kan anak zaman Iya. sekarang gitu. Oke, berarti dari Mbak Afi sendiri Hmm. menjelaskan ya, menjelaskan dunia menjelaskan. pertambangan itu seperti itu supaya anak-anak tuh tahu ini loh kerja Benar. mamanya. Benar. Kenapa harus ninggal-ninggal ya karena ini Iya, gitu ya. betul. Kan untuk mereka juga pastinya. Nah, tapi untuk Mbak sendiri cara bagi waktunya pas kerja ke site dan kasih waktu untuk anak-anak dan keluarga itu seperti apa? Oke, jadi kalau misalnya di head office itu beda sama di site. Jadi kalau di site itu full kadang 2 minggu bekerja ya Mbak ya, Sabtu Minggu tetap masuk ya, kadang ya. Ada juga yang enggak ya. Jadi ada yang Masing-masing. masuk, ada yang enggak gitu. Bentar, ini beda perusahaan kah? Beda sistem kerja. Ya, oke. Nah, kalau di head office itu kita kerja dari Senin sampai Jumat, hari Sabtu Minggunya kita weekend libur gitu kan ya. Jadi yaitu Senin sampai Jumat kita kerja, pulang kantor. Yang berat di Jakarta itu adalah pulang kantor dan juga berangkat kantornya macet banget kan. Jadi kalau misalnya kita pulang dari kantor 5:30 belum tentu sampai rumah tuh cepet gitu ya karena macetnya banget gitu ya. Bisa jadi kita sampai rumah karena macet banget anak-anak udah pada tidur gitu. Besok paginya kita berangkat lagi anak-anak belum pada bangun, bisa jadi kayak gitu kan. Nah ya udah akhirnya kita bagi waktunya Sabtu Minggu kita bener-bener sama suami janjian bahwa ini waktunya anak-anak gitu. Jadi Sabtu Minggu kita nganterin mereka les renang, nganterin mereka jalan-jalan Sabtu Minggu, seperti itu sih. Pokoknya a day in anak-anak gitu ya. Yes, betul. Yang penting mereka tahu kalau walaupun Mianya kerja, bapaknya kerja, tapi tetap ada waktu buat mereka main. Tetap ada figur seorang ibu Yes. di hidup mereka. Betul. Walaupun sibuk kerja tapi Benar. tetap disempatkan. Benar, Oke. benar. Nah, salah satu misi dari MHU ini adalah selalu memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Oke. Hal-hal yang akan atau yang mungkin dilakukan MHU untuk memastikan bisnis yang berkelanjutan ini ada nggak sih Mbak? Itu seperti apa? Banyak ya. Jadi kalau MHU itu dia sudah berfokus terhadap bisnis yang tadi yang berkelanjutan yang Mbak sebutkan itu. Jadi contohnya adalah banyak sekali kegiatan-kegiatan CSR yang mendukung yang mendukung perusahaan untuk masyarakat, terus juga terkait dengan teman-teman di yang tempat Mbak Sekar bekerja, lingkungan segala macam gitu. Itu banyak banget dan kita perusahaan yang concern terhadap hal itu gitu. Mungkin Mbak Sekar bisa tambahin Mbak terkait dengan yang berkelanjutan di bidang lingkungan Mbak. Oke, silakan Mbak. Hubungannya dengan perempuan atau pada umumnya nih? Pada umumnya. Nanti perempuannya kamu ceritain apa kerjaan kamu. Oke, silakan Mbak Sekar. Jadi kan saya kan posisinya di site ya, khususnya menangani lingkungan. Jadi saya di situ untuk jabatannya sistem and corporate environment gitu. Jadi untuk keberlanjutannya terutama dalam hal lingkungan kan kalau image negatif tambang itu kan di masyarakat umum kan merusak ya. Iya. Ada tambang pasti rusak gitu. Nah di sini kita di departemen saya dan sebenarnya nih kerjasama dengan departemen-departemen lain
ini menjaga supaya bagaimanapun kita merubah kondisi fisik alam, jangan sampai menimbulkan pencemaran lingkungan dan meminimalkan dampak. Nah, kalau dampak itu pasti ada, tapi jangan sampai itu nanti keluar dari batas-batas yang diperbolehkan sesuai dengan regulasi dan dengan porsi yang minim. Nah, untuk keberlanjutannya kan kita ada nanti kalau ada tambang kemudian bekas tambang itu kita reklamasi dan kita revegetasi. Nah, ini secara lingkungan ya. Dan untuk sekarang ini pemerintah pun sudah kasih kita ruang untuk nggak cuman keberlanjutan dalam hal dari hutan ke hutan gitu. Nah, sedangkan MHU ini kan nggak semuanya lahannya dari hutan. Ada juga wilayah kerja kami yang dari awalnya itu bukan hutan, tapi kalau yang sebelum-sebelumnya kan reklamasi harus hutan, dari apapun itu terus jadi pohon gitu. Nah, tidak seperti itu. Kalau yang regulasi sekarang ini bekas tambang ini bisa dimanfaatkan selain hutan, bisa jadi perumahan atau bisa jadi PLTS mungkin yang sebelumnya Pak Aris pernah sampaikan di kesempatan yang lain, bisa sebagai perkebunan, pertanian, peternakan atau apapun itu selama ada kajiannya dan disetujui oleh pemerintah. Nah, ini keberlanjutannya nggak cuma dari lingkungan tapi juga keberlanjutan ke masyarakat gitu. Jadi sewaktu-waktu nanti sudah tidak ada perusahaan tambang di situ, masyarakatnya bisa tetap Betul. berkembang gitu. Oke, jadi memang nggak cuman yang tadi hutan-hutan dibuat, tapi sekarang udah lebih meluas ya. Yes. Sudah bisa bikin, mungkin bisa sekolah gitu Oh, untuk bisa, anak-anak bisa. gitu di daerah pertambangan tadi gitu ya. Oke, nah terakhir sebelum kita closing dari Mbak Sekar sendiri, harapan jadi seorang ibu untuk anak-anak dan untuk ibu-ibu yang ada di Indonesia ataupun di luar deh, silakan Mbak Sekar. Mungkin sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu ya. Aku mau nangis nih sebenarnya. Boleh dong. Boleh. Nangis. Boleh. Ini nangis karena kita Mau mau naikin ditutupin rating. helm nggak, Mbak? Mau ditutupin Bercandanya kan helm? dulu kan yang tadi bisa bercandanya kan. Oke, silakan Mbak Jadi Sekar. mungkin sebelum saya pesan-pesan kepada seluruh ibu di seluruh dunia, Terus, mungkin saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada ibu saya, Nibun. Saya manggilnya Nibun ya. Terima kasih sudah melahirkan, mendidik saya tidak dengan membedakan saya perempuan atau saya laki-laki, kebetulan adik saya laki-laki. Memberikan kesempatan yang sama dalam hal fasilitas, pendidikan, pola asuh sama. Mungkin hanya ada beberapa hal kecil yang sangat wanita sekali yang hanya concern kepada saya dan itu kodrati. Dan sedangkan yang lain-lain tuh sama. Bahkan untuk pendidikan pun juga tidak kalah dari adik-adik saya gitu yang laki-laki. Dan dari sisi karir juga alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak lepas dari dukungan ibu saya. Dan ibu saya itu wanita karir. Dulu saya ketemu ibu tuh hanya mungkin senasib dengan anaknya Mbak Afi kan. Hanya 2-3 jam sehari. Tapi walaupun dengan waktu 2-3 jam sehari, saya nggak pernah merasa sedikit pun kekurangan kasih sayang. Bahkan saya kayak merasa luber-luber gitu kasih sayang orang tua, kasih sayang seorang ibu. Dan untuk mamah mertua, terima kasih sudah melahirkan sosok suami buat saya yang sangat mendukung istrinya untuk bisa berkarir di luar. Dan Mbak, sekali kali Mbak. minta dikat ya aku yang hawa-hawanya. Oke, lanjut Mbak. Oke, terima kasih buat mama mertua yang Mama Ros, makasih sudah melahirkan suami untuk saya. Anak mama sudah mama didik sehingga bisa support saya untuk bisa bekerja di luar dan tidak terlalu mengikat saya. Terima kasih. Ini Bun dan Mama. Oke, itu untuk orang tua dan mertua dari Mbak Sekar. Kalau untuk Mbak Sekar, untuk anak-anak yang ditinggalkan nih, maksudnya yang sering ditinggal kerja sama orang ibu-ibu yang ada di luar sana, gimana Mbak? Untuk ibu-ibu di luar sana mungkin saat ini nih banyak pertentangan ya antara ibu rumah tangga yang full 100% di rumah dengan ibu yang bekerja. Itu tidak ada yang salah, semuanya benar karena masing-masing itu punya prioritas sendiri-sendiri dan punya latar belakang masing-masing yang bikin keputusan apakah saya bekerja di rumah, apakah saya bekerja di luar. Tapi untuk khususnya untuk ibu-ibu yang bekerja di luar, mungkin pesan untuk saya sendiri ya, reminder sekaligus mungkin juga buat ibu-ibu di luar sana yang bekerja di luar, jangan sampai lupa setinggi apapun karir kita di pekerjaan kita di luar, tetap karir yang terbesar kita adalah bisa mengantarkan anak kita sukses dunia dan akhirat dan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Amin. Amin ya Amin. rabbal alamin. Ada tambahan terakhir untuk Mbak? Oh, Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Sekar. Dan kita ke Mbak Afi. Harapan dari Mbak Afi sendiri sama tadi kayak Mbak Sekar, untuk diri sendiri, untuk ibu yang ada di sana seperti apa? Oke, kalau mungkin sama Mbak Sekar, sebelumnya mengucapkan selamat Hari Ibu juga buat seluruh ibu yang ada di luar. Lalu selamat Hari Ibu untuk mama dan juga mama mertua. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Dan tentunya apa namanya, saran ataupun masukan buat ibu-ibu semuanya adalah biar bagaimanapun, dimanapun kamu bekerja, mau itu di rumah, mau itu di kantor, mau sebagai apapun, tetap bahwa title kamu adalah ibu gitu ya. Mau setinggi-tinggi apapun tidak mungkin berubah menjadi ayah gitu. Kita tetap ibu gitu. Jadi jangan kalau misal jangan mudah stres, jangan mudah capek. Yakin bahwa apapun yang kamu kerjakan sejauh ini, selama ini pasti akan berdampak baik itu untuk keluarga maupun sekitar kamu dan juga pekerjaan dan juga kantor kamu. Itu aja sih. Semangat terus anak-anak, ngertiin mamah ya. Anak-anak harus ngertiin orang Tolong tua. ngertiin mamah ya. Tolong ngertiin mama, ini buat kamu juga Iya. ya. Aku sayang kamu nak. Aku love kamu, Nak. Kamu mainan mahal nak. Mama bekerja ya. Iya, biarkan mamah pergi ke site dulu. Ingat itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Sekar. Terima kasih banyak juga Mbak Afi Terima kasih. dari PT MH Ukol. Terima kasih banyak. Dan juga Tribuners, terima kasih udah dengerin kita curhat-curhat loh. Ini jatuhnya Iya, curhat aduh ya. curhat. Curhat atau kita ngobrolin tentang Hari Ibu yang mana jatuh di tanggal 22 Desember 2022 dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Karena setiap tahunnya Hari Ibu ini selalu berbeda temanya. Dan tahun ini adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Terima kasih sekali lagi untuk Tribuners. Terima kasih untuk seluruh teman-teman kayak banyak ya. Oh, duh. memang banyak. Iya. Terima kasih juga untuk dua narasumber kita yang luar Terima biasa kasih, hari ini. terima kasih sudah diundang. Selamat menyandang sebagai seorang ibu. Dan untuk ibu-ibu di luar sana, semangat dan selalu bahagia terus. Karena Betul. kalau kita bahagia, rumah tangga kita atau rumah kita juga selalu bahagia. Dan kita tutup pamit. Terima kasih dan jangan lupa untuk saksikan terus talk show Tribun dengan episode-episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih. Thank you.